damai di hati. Puji nama Tuhan. Di saat ini kami sangat senang dan tentunya bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah dan kasih Tuhan masih memperkenankan kami untuk terus melayani Tuhan dalam pemberitaan Injil. Dan di saat ini kami rindu membagikan kebenaran firman Tuhan tentunya dari MTPJ yang terambil dalam Keluaran pasal 31 ayat 1 hingga yang ke-11. Dan tema di sepanjang minggu ini menarik sekali ya. Temanya milenial dan memang zamannya sekarang ya. Temanya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi pemberian Tuhan ya. Dan sebelum kita lebih lanjut untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam perenungan kami, baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, Allah yang hidup, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Terus menikmati nafas hidup, kekuatan, kesehatan. Dan di saat ini kami bersyukur juga Tuhan, oleh karena panggilan Tuhan dalam kasih setia Tuhan yang memperkenankan kami terus untuk tetap melayani Tuhan, khususnya di hari ini dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari Roh Kudus dan hikmat Tuhan menuntun setiap kami, sehingga apa yang kami sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan ini benar-benar menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap pendengar yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kehidupan mereka terus dituntun, diubahkan, dipulihkan oleh Tuhan. Terlebih lagi lewat kebenaran firman Tuhan ini, mereka boleh mengalami Tuhan dan tetap setia untuk melayani Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menolong setiap pendengar, diberkati lewat firman Tuhan ini menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Bapa di sorga, di saat ini kami rindu memberitakan firman Tuhan hanya di dalam nama Yesus, Allah yang hidup itu kami berdoa. Amin. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seperti biasa ya dalam perenungan kita, kami bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kita melihat apa yang menjadi latar belakang ya kitab Keluaran, kemudian apa yang menjadi teks ya, pesan teks ya di sepanjang minggu ini yang terdapat dalam Keluaran 31 ayat 1 hingga yang ke-11, dan terakhir implikasinya ya dengan tema yang begitu menarik di sepanjang minggu ini, ilmu pengetahuan dan teknologi pemberian Tuhan. Nah, selamat menyimak, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, sahabat Eki dan Tuti YouTube channel, apa kabar hari ini? Kami selalu berdoa agar Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar dari kitab Keluaran, kitab kedua dalam Perjanjian Lama yang dalam bahasa Ibraninya disebut Semot. Versi lain menyebut kitab ini sebagai Exodus yang diterjemahkan sebagai Keluaran. Nah, baru dapat dengar DP kata, apalagi baca DP isi kitab, kita akan melihat kata dasar keluar dalam kitab ini. Nah, kitab Keluaran menjelaskan apa yang paling banyak dibahas dalam kitab ini, yaitu berbicara mengenai bagaimana Allah memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Sekali lagi bicara mengenai keluarnya Israel dari tempat perbudakan yaitu Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian yaitu Kanaan. Kita tahu bahwa sejarah ini diawali saat masuknya Yakub, dia yang disebut Israel ya, dia dan keluarganya pergi ke Mesir karena ada kelaparan di Kanaan, dan Yusuf menjadi penguasa nomor 2 di Mesir. Yusuf adalah anak dari Yakub yang mendahului mereka ada di Mesir. Lalu keturunan Yakub atau Israel ini tidak kembali ke Kanaan, tetapi mereka menetap di Mesir. Dan mengakhiri kitab Kejadian sebelum Keluaran ini dituliskan Yakub mati, Yusuf anaknya mati, dan kemudian di awal kitab Keluaran menjelaskan ada berapa banyak anak-anak Yakub atau orang Israel.
Puncaknya dapat kita baca di Keluaran 1 ayat 7-8. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Dan kemudian bangkitlah seorang raja baru yang memerintah tanah Mesir, dan raja itu tidak mengenal Yusuf. Itulah awal Mesir menindas keturunan Israel atau bangsa Israel. Musa lahir dan membela bangsanya, meminta Israel untuk pergi. Seterusnya sampai Israel memang keluar dari Mesir dengan pertolongan Allah dalam kepemimpinan Musa. Nah, Bapak Ibu Saudara, Musa adalah tokoh yang dibahas dalam kitab Keluaran ini, tetapi juga disebut sebagai penulis, sama seperti kitab-kitab Taurat lainnya. Pendidikan Musa di istana Firaun membuat dia berhubungan dengan kesustraan dari dunia kuno. Hal ini menjadi satu alasan jika Musa sebagai penulis di samping dari pembuktian lainnya. Misalnya, kalau kita lihat-lihat di catatan Keluaran sendiri, menurut Keluaran 17 ayat 14 contohnya, Allah menyuruh Musa menulis sebuah kitab. Atau mungkin Musa yang memang menulis kitab di Keluaran 24 ayat 4-7 dan kemudian menamai itu sebagai kitab perjanjian di Keluaran 24 ayat 7. Nah, tidak akan kita bahas secara panjang ya dalam media ini, kesempatan ini, namun perlu disampaikan bahwa kitab Keluaran ini ditulis untuk menunjukkan bahwa Allah bertindak dalam sejarah. Allah membebaskan Israel dari perbudakan, Allah menyertai mereka dalam pengembaraan di padang gurun. Maka kitab ini menuliskan sejarah keluarnya mereka, dan dalam teks yang kita baca saat ini kita dapat menemukan kasih setia Tuhan yang menuntun bangsa Israel, tapi juga mengarahkan Israel melalui kepemimpinan dari Musa. Tuhan memberi petunjuk untuk dapat mendirikan kemah suci sebagai tanda kehadiran Allah. Nah, dalam melaksanakan pembangunan ini, Allah memberikan banyak petunjuk. Mulai dari umat harus mengumpulkan persembahan khusus, sampai bagaimana membuat berbagai perkakas untuk kemah suci tersebut di atas yang sudah kami jelaskan, maupun bagaimana ketika membuat mezbah dan berbagai hal menyangkut itu. Maka di bacaan kita hari ini kita akan melihat bahwa bagian Keluaran 31 ayat 1-11 ini ada dalam kerangka petunjuk-petunjuk Allah kepada Musa dan umat Israel. Bapak Ibu Saudara, mari kita membahas apa pesan teks dari bacaan kita hari ini. Nah, pesan teks ini dapat dimengerti jika kita memberi waktu untuk tentunya membaca Alkitab. Itu kunci pertama ya. Kita bisa mulai dari beberapa perikop sebelumnya sampai perikop selanjutnya. Nah, saudaraku, pembacaan hari ini telah kami bagi dalam beberapa pokok pikiran sebagai berikut. Yang pertama, ayat 1 mengenai firman Tuhan. Kemudian yang kedua, ayat 2-11 mengenai isi dari firman Tuhan, yaitu pertama, firman Tuhan mengenai Besalel bin Uri bin Hur, itu ada di ayat 2-5. Kedua, firman Tuhan mengenai Aholiab bin Ahisamak dalam ayat 6a. Dan yang ketiga, firman Tuhan mengenai tugas keduanya bahkan bersama dengan Musa, itu ada di ayat 6b sampai ayat yang ke-11. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita pelajari baik-baik bagian-bagian dalam perenungan bacaan kita di hari ini. Pertama, mari kita melihat ayat yang pertama. Nah, Bapak Ibu, hal ini menjadi awal perikop ketika Besaleel dan Aholiab itu ditunjuk. Perhatikan kalimat berfirmanlah Tuhan kepada Musa, yang menunjuk bahwa apa yang dituliskan di ayat-ayat selanjutnya adalah firman
Allah itu sendiri. Perkataan Allah, kehendak Allah itu sendiri. Allah yang dalam latar belakang telah kita dengar, kami jelaskan tadi, yang menuntun Israel melalui Musa, namun juga memberikan Musa petunjuk selalu. Apa sih yang harus Musa kerjakan dalam memimpin umat Israel? Nah, ayat ini kelanjutannya seperti yang dapat kita intip sedikit di Keluaran 35 ayat 30. Ini menunjuk pada Musa sebagai yang menerima firman ini. Dia mau taat dan meneruskan firman itu kepada umat Israel. Allah berfirman kepada Musa. Musa mendengar firman Allah dan menyampaikannya tepat kepada umat Israel. Bahkan dia melakukan seperti apa maunya Tuhan. Firman Tuhan atau firman Allah itu bukan hanya mengandung janji, tapi juga kuasa. Firman Allah adalah kebenaran yang dipegang oleh Musa dalam bertindak mengerjakan apa? Kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kita dapat melihat apa isi firman Allah tersebut dalam kerangka pokok pikiran ayat 2 sampai 11. Pertama, firman Tuhan mengenai Bezalel bin Uri bin Hur ada di ayat 2 sampai 5. Nah, di saat ini kita kembali harus melihat dulu bahwa tugas Musa adalah menjadi pemimpin ketika Israel keluar dari Mesir. Bukan semua Tuhan tuntut dari Musa. Musa mesti tahu ini itu, harus jadi pemimpin dan juga bisa kerjakan ini itu, bisa kuasai semuanya. Tuhan menunjuk ada imam-imam, bahkan orang-orang khusus untuk memperlengkapi dan menolong Musa dalam pekerjaan kepemimpinannya. Nah, maka setelah perintah sebagaimana yang dibahas di latar belakang tadi, kini Tuhan berfirman mengenai pemilihan dan penunjukan Tuhan atas Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Bezalel dipilih dan dipenuhi dengan Roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan. Itu dicatat dalam bagian bacaan kita. Mari kita bahas bahwa pertama, Bezalel dipenuhi dengan Roh Allah. Maka dapat dipastikan bahwa pekerjaannya itu menuruti kehendak Roh Allah dalam hikmat dan pengetahuan rohani. Yang kedua, Bezalel dikasih keahlian, yaitu kecakapan. Dalam hal apa? Di ayat seterusnya itu jelas dituliskan. Dia diberikan kecakapan dalam hal seni, merancang baik dari emas, perak, tembaga yang ada di ayat 4. Atau mengasah batu permata dan mengukir kayu yang ada di ayat 5. Ketiga, Bezalel dikasih oleh Tuhan pengertian. Artinya dia punya kepandaian menyangkut bidang keahliannya tersebut. Dan keempat, Bezalel dikasih Tuhan pengetahuan. Tentunya ini menyangkut keahliannya. Dia diberi pemahaman, baik secara teori tapi juga praktik. Bagaimana mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan melalui Musa. Dan ini sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, selanjutnya yang kedua, firman Tuhan mengenai Aholiab bin Ahisamak dalam ayat 6a. Bapak Ibu Saudara, Bezalel tidak sendiri dalam pekerjaannya. Di ayat 6 ini ada pendamping, yaitu Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Entahlah keduanya saling mengenal sebelumnya, namun yang pasti kehadiran dan penunjukan Aholiab adalah untuk memperlengkapi pekerjaan Bezalel dalam mengerjakan perintah Allah. Dan ketiga, yang terakhir ini, firman Tuhan mengenai tugas keduanya bekerja sama dengan Musa. Ada di ayat 6b sampai ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ini bicara mengenai Bezalel dan Aholiab. Bahwa Allah berfirman kepada Musa mengenai keduanya, dan bahwa Allah telah memberikan keduanya keahlian. Maka haruslah keduanya itu dapat membuat segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepada Musa tepat seperti perintah Tuhan. Perhatikan baik, Allah berfirman kepada Musa. Allah menunjuk Bezalel dan Aholiab. Keduanya diberikan apa yang perlu sesuai tugas mereka, yaitu apa yang telah Tuhan sendiri perintahkan kepada Musa. Maka baik Bezalel, Aholiab, dan Musa, ketiganya ini harus
bekerja bersama-sama. Musa, Bezalel, dan Aholiab kerjasama untuk mengerjakan apa? Itu dapat kita baca dari ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah Tuhan perintahkan kepada Musa. Dimulai dari ayat 7, kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Kemudian ayat 10, pakaian jabatan baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemah pertemuan yang akan mereka buat itu menunjuk pada tempat pertemuan umat dengan Tuhan. Kemah yang suci ini diisi oleh perkakas-perkakas yang kudus dan semuanya ditentukan oleh Tuhan. Maka mengerjakannya haruslah orang yang terampil, para seniman, karena bahannya saja ini dari yang mahal ya. Kita tahu ada tadi dibacakan ada yang namanya kayu, kain, emas, perak, bahkan tembaga. Dan ini pekerjaan yang tidak boleh sembarangan. Harus butuh koordinasi baik bersama dengan Musa. Karena Musa yang ada dengar apa perintah Tuhan. Dan mereka tentu harus bekerja sama. Musa mengawasi agar perintah Allah dikerjakan oleh Bezalel dan Aholiab dengan tepat. Puji Tuhan bahwa sinergi ini dapat kita lihat jauh ke depan. Memang harus dibuka itu ke kitab Keluaran 35 ayat 30 sampai 35 untuk melihat bahwa bagaimana berjalan lancar ya apa yang difirmankan Tuhan pada bagian ini. Sampai saat Bezalel dan Aholiab itu diangkat. Musa mengakui perkataan Allah dengan bilang bahwa keduanya juga diberi kepandaian untuk dapat mengajar sehingga dapat mengarahkan setiap orang ahli atau para pengrajin lainnya bekerja sama mengerjakan perintah Allah. Perlu untuk kita garis bawahi penunjukan Bezalel dan Aholiab, bahkan setiap orang ahli yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan dengan keahlian ini adalah untuk melaksanakan apa maksud Allah sebagaimana apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada Musa. Maka mereka semua dipilih, ditunjuk, dipanggil Allah, diperlengkapi oleh Allah sesuai dengan apa yang Tuhan beri. Kemampuan memimpin, kecakapan, keahlian, semua itu ditujukan untuk apa? Mereka memuliakan Allah dengan mengerjakan tepat seperti apa yang difirmankan oleh Allah. Tema di sepanjang minggu ini mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi pemberian Tuhan melalui bacaan Keluaran 31 ayat 1 sampai 11 memberi kita beberapa pesan dan pengajaran penting. Yang pertama, kita melihat dulu sesuai dengan tema MTPJ minggu ini. Di MTPJ ditulis bahwa alasan pemilihan tema bermaksud menjelaskan bahwa sebagaimana tema bulanan dan kelanjutan dari bacaan minggu lalu, pendidikan diharapkan membebaskan manusia dari belenggu keterbelakangan dan keterbatasan. Maka pengetahuan dan teknologi yang berkembang saat ini harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Karena itu semua pemberian dari Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bacaan hari ini Musa diberikan kemampuan memimpin dengan berani. Begitupun Bezalel dan Aholiab dalam keahlian, pengertian, dan pengetahuan yang diberikan oleh Allah. Semua bermaksud agar mereka dapat melakukan kehendak Allah seturut dengan perintah Allah. Maka
tahu dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Jangan sampai menjadikan kita jauh dari kehendak Allah, atau malah salah sasaran, berdosa. Dari kata hamartia, ya, tidak tepat sasaran. Harusnya ke sini, mar meleset ke sana. Nah, itu tidak tepat sasaran, hamartia. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang. Bahkan kita ada di era industri dari 4.0, so berubah jadi 5.0, dan ini patut disyukuri, tapi juga mesti ekstra hati-hati. Jangan sampai justru terjadi gap dalam keluarga, anggota keluarga yang satu dengan yang lain, karena ada yang merasa so lebih pintar, lebih jago, ataupun dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, yang malah rusak atau gagal paham apa sih maksud Allah, kenapa kita punya ini, diberikan kecakapan dan keahlian seperti ini. Itulah sebabnya Besalel dipenuhi dengan Roh Allah. Bapak Ibu, sepandai-pandainya kita, sejauh apapun sekolah kita, sesibuk apapun kerjaan kita, ingatlah selalu bahwa semua yang kita terima, termasuk kesempatan untuk menguasai iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, itu semua adalah pemberian Tuhan. Dan karena semua milik Tuhan, maka kita harus hidup dengan mempergunakan semuanya itu dengan segala baik agar Tuhan dimuliakan. Yang kedua, sama dengan implikasi yang menjadi pesan kami pada minggu yang lalu. Sebagai gereja, kita perlu jujur dan introspeksi diri dengan pendidikan di gereja kita ini. Bersama suami, saya beberapa hari yang lalu sempat berkata, bersyukur ya kalau gereja itu peduli dan mau bantu jika ada jemaat yang misalnya berhenti sekolah. Karena saat sukses, saat menguasai pengetahuan di bidangnya, anak itu akan kembali dan membantu jemaatnya, terlibat dalam pelayanan jemaat, dan semakin diasah, semakin baik pasti apa yang dia kerjakan untuk jemaat. Semakin banyak yang sekolah pintar, akan semakin baik lagi gereja bertumbuh ke depannya. Dan kami sempat bergurau, sayang karena faktanya banyak yang ada di dalam gereja itu yang merasa ada saingan. Kalau lihat kapan DP anak sekolah di tempat yang lebih bagus dari kita pe anak, kapan dia so lebih sukses dari kita, dari torang, sehingga torang malah senang kalau lihat orang susah, dan jadi susah hati kalau lihat ada orang yang senang, yang lebih sukses, lebih berhasil. Sehingga tidak heran ada yang jadi bahan bicara. So tak salah tuh anak, dia jonya ndak tak terus dan sebagainya ya. Bapak Ibu Saudara, jujurlah bahwa dengan membantu pelayanan di jemaat, yang dapat kita lihat bahwa ada sarjana-sarjana teologi, dan seharusnya mereka juga diberi ruang, diberi kesempatan untuk betul-betul dapat terlibat dalam berbagai lingkup pelayanan. Ada juga arsitek, ada politikus, ada sarjana ekonomi, ada ahli bangunan, ada tukang ojek dan sebagainya. Semua itu sama pentingnya untuk kemajuan tubuh Kristus. Kita dapat memanfaatkan atau memperkerjakan, memperuntukkan mereka untuk dapat membantu kerja pelayanan di komisi maupun dalam kerja-kerja pelayanan untuk tujuan-tujuan pelayanan bagi nama Tuhan. Gereja punya tugas. Sekali lagi, gereja punya tugas. Ini catatan di 2 minggu berturut-turut ini. Maka beri ruang agar para profesional itu melayani sesuai dengan bidangnya. Doakan agar sarjana-sarjana di jemaat, agar anak-anak di jemaat kita, mereka pun dapat kembali untuk dapat membangun pertumbuhan jemaat. Beri kepercayaan, dukung ya dalam pelayanan, sehingga kita tahu bersama bahwa pelayanan yang bukan cuma tugas penatua, diaken, pendeta ini dapat bersinergi dengan baik. Yang ketiga, menunjuk kepada kita, sadarilah bahwa Allah memberi kita Roh Allah. Artinya dia memperlengkapi dan memberi kita kemampuan rohani serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang sampai hari ini kita kuasai dan mungkin pakai dalam media pelayanan. Allah memberi kita keahlian atau kecakapan, pengertian dan pengetahuan. Ini bicara soal kompetensi dan karakter. Catat,
Allah yang memberi dan Dia berkuasa juga untuk mengambil. Selagi dipercayakan, pergunakan dengan baik di ladang pelayanan, baik di tempat kita bekerja maupun di dalam lingkup pelayanan gereja. Anak-anak Tuhan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, jangan putar balikan data untuk cari untung apalagi perkaya diri. Anak-anak yang adalah sarjana ekonomi, anak-anak teologi, siapapun kita dengan pendidikan formal maupun para profesional, apapun kerja kita, backing dengan jujur, kasih bagus, baik itu tukang batu, tukang cuci, tukang ojek, tukang bangunan, backing bagus, yang backing bodok orang, tapi backing semuanya dengan sukacita untuk memuliakan Tuhan. Yang keempat, firman Tuhan adalah kekuatan dan perintah Tuhan harus ditaati dengan tepat. Karena semua itu akan mendatangkan damai sejahtera saat kita melakukan seperti perintah Tuhan. Dan pastinya kebahagiaan pada akhirnya. Kita melihat ya, ini bangsa Israel masih dalam perjalanan untuk ke Kanaan. Ada perintah Tuhan membuat kemah pertemuan, kemah yang suci dengan perkakas-perkakas dengan segala aturannya. Kalau di pasal-pasal sebelumnya banyak sekali tuh aturan da baking Pak Musa. Tapi ketika Tuhan sampaikan kepada Musa, Tuhan juga berikan solusi dengan menghadirkan ada Besalel dan Aholiab. Nah, Bapak Ibu Saudara, selanjutnya seperti layaknya Besalel dan Aholiab ini, mereka membantu tugas Musa. Mereka bertiga ini harus bekerja sama. Ini juga mengajarkan bahwa dalam menjalani kehidupan harus kita akui ada yang kita tidak bisa baking sendiri, tapi kita bisa lihat bahwa ada orang lain yang boleh baking itu. Maka saat kita diberi kepercayaan, kita juga harus ingat untuk memberi orang lain kepercayaan dan tahu mengapresiasi dengan layak. Bangun kerjasama pada dasar takut akan Tuhan dan jalankan kerjasama dalam pelayanan sesuai perintah Tuhan. Ada yang menjadi pendeta dengan pengajaran yang baik. Ada pula yang menjadi pendeta dengan karakter kasih sayang yang tulus akan domba-domba milik Allah. Ada yang menjadi pakar dalam pendidikan. Ada yang jago musik. Ada yang suaranya sangat indah, merdu. Ada yang bisa menjadi pemimpin pujian. Ada yang bisa mendesain warta jemaat dengan bagus. Atau mungkin PowerPoint ya untuk presentasi dalam ibadah. Ada yang bisa backing lantai gereja jadi bagus sebagai seorang ahli bangunan. Tapi ada juga yang bisa desain plafon. Tapi intinya apapun yang menjadi tugas kita, mungkin cuma jadi seksi acara, bukan penatua. Mungkin dia cakap menjadi seksi usaha dana, tapi tidak terpilih jadi diaken. Macam-macam memang. Namun apapun keahlian kita, semua harus bersatu padu bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan jadi sombong dan tinggi hati, apalagi tunjung jago. Pahami maksud Allah di dalam kehidupan kita dan keluarga kita, dan kerjakan dengan maksimal seperti untuk Tuhan dan bukan hanya dilihat manusia. Pada akhirnya Tuhan yang tahu kok apakah kita mengerjakannya dengan baik. Dan kepada masing-masing kita yang diberi, semakin banyak Tuhan kasih, semakin banyak Tuhan tuntut daripada kita. Kerjakan bagian kita, biar Tuhan akan kerjakan bagiannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, itulah perenungan firman Tuhan yang dapat kami bagikan, dan waktulah yang akan memisahkan kita dari perenungan firman Tuhan di saat ini. Kita akan berjumpa nanti minggu depan, tapi sebelum itu hambanya untuk menutup kita dalam doa. Silakan. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini ketika kami boleh membagikan kebenaran firman Tuhan, kami sungguh percaya bahwa perkataan Allah, firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Maka biar Engkau sendiri akan mengerjakan maksud-Mu di dalam setiap kami. Biar kebenaran firman-Mu akan menuntun kami untuk melangkah dengan kepastian iman, dengan pegangan yang kokoh di dalam kebenaran firman yang membawa kami pada hidup yang kekal, keselamatan satu-satunya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau mengingatkan kembali kepada kami bahwa setiap hal baik yang kami
terima, kemampuan kami, kecakapan kami, keahlian kami, pengertian dan pengetahuan yang dianugerahkan kepada kami, semua adalah pemberian Tuhan. Maka biar kami memanfaatkannya dengan baik dan mengembalikan setiap pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, setiap pendengar Tuhan berkati, sehingga dengan setiap kecakapan dan kemampuan talenta yang Tuhan beri, tetap terpanggil untuk mengerjakan yang baik di tengah pelayanan yang Tuhan berikan. Tapi juga kami mampu untuk menghargai orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang ada di samping kami dalam pelayanan gereja kami, dan biar hanya Engkau saja yang dimuliakan lewat apa yang kami buat dan kerjakan. Terima kasih Tuhan, perlengkapi terus setiap pendengar sehingga tetap setia untuk mengerjakan kehendak Tuhan, tapi juga dalam mempersiapkan bahan-bahan perenungan khotbah dalam pelayanan-pelayanan ibadah. Biar apa yang kami bagikan menjadi salah satu referensi, dan biar Tuhan, firman Tuhan diberitakan sampai ke ujung dunia. Banyak orang mendengar, hidup takut akan Tuhan. Itu kerinduan kami Tuhan. Maka kerinduan dan doa kami sampaikan hanya dengan keyakinan bahwa Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberi kemampuan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada akhirnya sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.